koordinator pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Yang saya hormati Bapak Eko Sudi Nuryanto selaku koordinator calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Yang saya hormati Bapak Slamet Muhammad Samroni selaku narasumber pada kegiatan siang hari ini. Tak lupa kepada Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak yang telah meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan siang hari ini. Maaf Pak Eko, mboten direkam niki. Sudah saya rekam. Oke. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkah serta rahmatnya kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bertatap maya pada siang hari ini dalam acara bertajuk Training of Trainer pemanfaatan PMM yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Miftahul Hadi, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Demak yang siang hari ini akan membersamai Bapak Ibu dalam acara yang diadakan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan dari koordinator pengajar praktik PGP Angkatan 5 Kabupaten Demak. Yang ketiga adalah sambutan koordinator CGP Angkatan 5 Kabupaten Demak. Yang ketiga, yang keempat maksudnya pemaparan materi dari narasumber. Terus yang kelima adalah sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita memulai acara ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mendapat keberkahan dari acara ini, kita mendapat ilmu yang bermanfaat, terus kemudian kita dapat menularkan kepada rekan yang lain. Untuk teman-teman Bapak Ibu yang beragama Islam, saya pimpin berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Tak ada badik, salah terukir, tak ada cindai, keliru disulam. Kepada yang cerdik, bertukar pikir, kepada yang pandai, bertukar paham. Bapak Ibu guru calon guru penggerak Angkatan 5 yang kami hormati, maksud diselenggarakan acara kegiatan siang hari ini adalah sebagai sarana Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik, kemudian untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu yang Bapak Ibu miliki, kemudian ditularkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan dari koordinator pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak kepada Bapak Habibi Sarjana Pendidikan. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam guru penggerak, salam bahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap maya kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Pada intinya pertemuan ini merupakan ajang silaturahim, tombol kangen yang kemarin kita berjibaku dengan meet. Nah, setelah kegiatan kemarin berlangsung, kita akhirnya jadi kangen meet ini diadakan Pak Eko ya. Sekali lagi atas kesehatan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim di sini. Semoga saja apa yang menjadi tujuan mulia kita hari ini
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan keberkahan, kebermanfaatan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok dari yaumil qiyamah. Bapak guru penggerak angkatan 5 yang hebat, yang bermartabat, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Terima kasih atas perkenaan yang kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, pada Pak Miftahul Hadi ya, Mas saya. Masih muda kalau undang Pak Ramacem gitu. Dan juga Pak Eko, Pak Samroni dan yang lainnya, ibu yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih, apresiasi, bahkan saya bangga dengan Bapak Ibu semuanya bisa menggelar akan acara kegiatan seperti ini. Yang pasti apa yang sudah kita lakukan dengan niat ikhlas, niat yang baik, insya Allah akan memunculkan ataupun melahirkan hal yang baik. Insya Allah akan seperti itu. Dan hari ini apa yang digagas oleh Pak Eko adalah suatu hal yang sangat baik dan untuk kebermanfaatan kita semuanya. Pastinya akan berending baik untuk kita. Yang kedua, hal seperti ini memang istilahnya ya harus dilakukan secara kontinu terus. Karena hal yang berbagi itu tidak hanya di sekolahan kita, tapi seperti ini pun kita lakukan terus menerus. Yang nantinya hal seperti ini akan saya sampaikan kepada penanggung jawab ataupun selaku pengampu kita yaitu Dinas Pendidikan. Terus yang kedua tentang kepada BPGP yang nantinya akan saya laporkan bahwa ini di Demak sudah ada komunitas dan komunitas itu sudah bergerak, sudah tergerak, sudah melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan juga nanti akan saya sampaikan kepada para koordinator PP se-Jawa Tengah dan se-Indonesia. Istilahnya saya akan memamerkan ataupun memberitahu kepada mereka bahwasanya di Demak itu sudah ada seperti ini. Biar mereka terinspirasi akan melaksanakan hal yang sama kepada kita semua. Dengan sebuah istilah kata, tiada rotan akar pun jadi. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa bertatap maya, seperti itu. Sekali lagi, hal yang baik ini kita harus kontinukan, kita harus istilahnya itu kita agendakan. Apa sih bulan depan atau minggu depan apa. Gitu. Namun untuk memperkuat komunitas ini, alangkah baiknya diadakan sebuah kepengurusan yang legal, di mana kepengurusan yang legal itu nantinya di setiap kita bergerak, setiap kita mau menggerakkan sesuatu apapun, ada anggaran dasarnya dan ada sebuah payung organisasi istilahnya ya, payung organisasi yang kuat dan sudah diakui. Jadi kita nanti itu legalitas kita sebagai komunitas ini itu harus diakui oleh dinas terutama. Gitu. Jadi saran saya setelah terbentuk sebuah komunitas ini nanti dibentuk adanya sebuah ADART ya istilahnya ya. Dua organisasi, ini bukan namanya KKG tidak, tapi ini komunitas. Kalau kelompok kerja guru itu pasti di jenjang masing-masing jenjang. Kalau yang sekarang ini itu komunitas ya, saya rasa komunitas. Sebuah organisasi ya, yang intinya seperti itu. Memang ini yang menjadi sebuah harapan oleh BPGP kemarin, yaitu membentuk sebuah komunitas dan panjenengan hari ini sudah melaksanakannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan tadi selentingan dari Pak Eko untuk teman-teman yang lain, karena nanti kalau sudah terbentuk jangan lupa untuk healing dan halan-halan Bapak. Itu hal yang penting dan wajar. Kalau perlu tatap muka nanti dibahas bersama gimana. Jangan lupa saya diundang ya. Nek kan bayar saya tetap ikut bayar nanti. Ya memang saya pamerkan juga untuk nanti tanggal 29 Januari kami PP Bluro Kudus Demak akan melaksanakan tali silaturahim untuk membahas evaluasi tentang kegiatan PP Angkatan 5. Pada intinya ya
healing halan-halan. Nah, kalau di acara resminya ya evaluasi ataupun ramah-tamah dengan PP yang lain dalam rangka kegiatan refresh para PP. Nanti besok di Sekuro Village di Jepara tanggal 29. Nah, hal ini juga nantinya bisa menjadikan sebuah motivasi kepada teman-teman CGP yang bareng-bareng ketemu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya itu kangen akan sebuah kegiatan yang seperti kita lakukan kemarin, loka karya, ruang kolaborasi, terus berdiskusi bersama. Saya yakin dengan ini merindukan istilahnya. Kangen pastinya itu. Saya juga kangen mendampingi Bapak Ibu semuanya berdiskusi ini itu, meskipun saya tidak full time di sini, tapi saya itu merindukan hal itu. Nah, seperti ini pun kami tadi saya sempat menyempatkan waktu, meskipun di sela-sela ini saya harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan terima kasih kembali untuk yang sudah bergabung, apresiasi yang setinggi-tingginya ya. Terima kasih Bapak Ibu, panjenengan semuanya luar biasa dan orang-orang hebat semuanya. Insya Allah Kabupaten Demak generasi yang akan datang, panjenengan semuanya adalah pemecah istilahnya ya, pengukir pertama kali, orang yang pertama kali ataupun guru yang pertama kali mengukir sebuah paradigma ataupun sebuah perubahan tentang kurikulum merdeka melalui kegiatan pendidikan guru pemuda ini. Saya yakin panjenengan nantinya akan menjadi generasi penerus para pejabat, para petinggi di Kabupaten Demak. Saya yakin itu karena sedikit informasi, kemarin saya bertemu dengan orang ketenagaan bahwasanya memang benar apa yang menjadi diisukan oleh Bapak Ibu semuanya, guru penggerak yang nantinya itu nominasi sebagai kepala sekolah. Namun ada sebuah catatan penting, yaitu tentang background dari masing-masing guru penggerak. Tidak semuanya menjadi kepala sekolah, namun secara secara sah itu panjenengan semuanya sudah mendapatkan sertifikat itu. Dan insya Allah sertifikat itu akan diumumkan oleh BPGP paling cepat itu akhir Februari, paling cepat ya, akhir Februari. Semoga saja bisa lebih cepat lagi. Kemarin diinformasikan dari Pak Budi selaku penanggung jawab yang ada di Demak itu, insya Allah setelah pertengahan Februari akan diumumkan melalui SIM PKB. Dan ini juga catatan bagi Pak Eko dan teman-teman. Saya juga sudah menyampaikan kepada Pak Indra, kalau memang nanti itu sudah lulus, ada sebuah sertifikat, setidaknya itu kita ataupun para CGP itu menginginkan ada sebuah seremonial kayak wisuda gitu ya di lokal Kabupaten Demak. Itu sudah saya sampaikan, dan Pak Indra juga menyambut baik nanti bagaimana mekanismenya nanti setelah pengumuman itu. Pada intinya Pak Indra tidak keberatan dinas itu memfasilitasi panjenengan nanti seperti ada seremonial penyerahan di pertemuan sama-sama. Itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan pada semuanya. Salam hormat, salam kepada Bapak Ibu guru semuanya yang hebat, dan nitip salam pada keluarga panjenengan semuanya. Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat, taufik, kesehatan, keselamatan, lahir batin, jasmani, rohani untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak berpantun. Biar saya tetap, mohon maaf ini nanti saya tetap stay, tapi saya off cam ya, karena ada sesuatu hal saya mendua dengan komputer yang satu. Terima kasih, monggo saya kembali. Terima kasih kepada Pak Habibie yang berkenan untuk memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak, Bapak Sudi Nuryanto. Izinkan kami untuk membagikan sekilas profil tentang Pak Eko. Nama lengkap Eko Sudi Nuryanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, tempat tanggal lahir Demak 24 Januari 80,
Kemudian untuk tempat tugas saat ini beliau bertugas di SMP Negeri 2 Demak sebagai guru bahasa Inggris. Untuk prestasi yang pernah beliau peroleh antara lain dari tingkat kabupaten yaitu juara 1 guru berprestasi, juara 1 inovasi pembelajaran, juara 2 majalah digital. Kemudian tingkat provinsi juara 1 pembuatan bahan ajar berbasis multimedia, juara 3 pembuatan bahan ajar berbasis multimedia, dan finalis pembelajaran berbasis blog. Sedangkan prestasi beliau tingkat nasional yaitu juara harapan 3 pembuatan bahan ajar multimedia, finalis inovasi pembelajaran, finalis mobile learning diajar, dan kontributor konten BPMPK Kemendikbud. Selanjutnya kami silakan Pak Eko Sukinuryanto untuk memberikan sambutan. Oke, terima kasih Pak Mif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain abad. Yang saya hormati Pak Habib selaku koordinator PP yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya, dan tak lupa teman-temanku, rekan-rekanku, guru-guru yang hebat ini ya. Ini jam-jam kritis tapi panjenengan semua dengan semangat yang luar biasa ikhtiar untuk mencari ilmu ya, tolakul ilmi dengan narasumber kita Pak Samron nanti. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat dan salam kita tujukan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, berangkat dari keprihatinan saya dari beberapa kali Dinas Pendidikan itu memberikan surat terkait dengan kegiatan kita dalam secara spesifik saya menyebutnya pemanfaatan PMM. Jadi terakhir kemarin FGD, Focus Group Discussion. Di situ saya ketemu juga dengan Pak Samroni. Ternyata saya baru tahu Pak Samroni ternyata co-kapten. dia diam-diam aja di grup kita. Ternyata dia ya orang yang penting katakanlah itu ya di ranah PMM ini. Jadi saya terus berinisiasi dengan beliau. Jadi saya minta untuk menggerakkan teman-teman ini terkait dengan PMM itu. Nah kemudian kegiatan pada siang hari ini bertajuk Training of Trainer. Nah ini harapan saya Bapak Ibu, nanti setelah kita mendapatkan banyak sekali penjelasan dari Pak Samroni, nanti kita bisa menjadi trainer gitu ya di sekolah kita masing-masing. Jadi harapannya seperti itu. Nah saya sangat berterima kasih Pak Samroni sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Saya yakin banyak sekali undangan yang ke sekolah-sekolah ini, tapi beliau bisa menyempatkan waktu di komunitas kita. Nah, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan saya sangat bergembira sekali ini disambut baik, terutama oleh Pak Habib. Nanti kegiatan kita akan di-share dan nanti mungkin akan menjadi inspirasi bagi teman-teman di Demak khususnya ya, mungkin lebih umum nanti di Jawa Tengah bahkan di Indonesia nanti. Nah kedepannya Pak Habib dan teman-teman semua saya minta kerjasama, dukungan dari Bapak Ibu semua agar kegiatan kita di masa-masa yang akan datang nanti akan berjalan dengan baik. Karena saya berharap nanti kegiatan kita ini nanti tidak hanya berhenti sampai sini Bapak Ibu. Jadi ini sudah masuk di saya, ada laporan ke saya, banyak sekali teman-teman yang ingin berbagi Bapak Ibu. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Habib tadi, kita itu hebat di bidangnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang punya sesuatu yang bisa dibagi, ya silakan nanti kita bisa memfasilitasi. Jadi kita punya komunitas, nanti tidak menutup kemungkinan kita hanya sampai di Demak. Kita bisa nanti sampai di provinsi, bahkan di level nasional, nanti bisa. Nah, kedepannya seperti harapan saya tadi, saya butuh dukungan, bahkan nanti mungkin Pak Habib mungkin banyak kami minta untuk pertimbangan karena koneksi mungkin ke dinas, ke BPGP dan lain sebagainya. Nah untuk membersihkan waktu Bapak Ibu, jadi seperti yang disampaikan Pak Habib tadi, kita butuh sebuah organisasi. Nah saya membentuk organisasi ini
nanti bisa menjadi gambaran organisasi ini nanti yang menghandle komunitas kita, dan tidak menutup kemungkinan nanti ada tambahan atau usulan dari Bapak Ibu terkait dengan seksi-seksi yang sudah saya bentuk. Untuk sementara ini yang saya bentuk, saya mohon izin share dulu ya. Saya izin share screen. Saya sudah coba membentuk beberapa teman yang saya minta untuk membantu ya. Jadi saya berharap ini tidak kerja dari struktur organisasi ini, tapi ini kerja tim gitu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang punya gagasan atau apa, silahkan disampaikan pada teman-teman yang saya minta bantuannya ini. Nah, ini saya coba untuk membuatnya. Nanti kedepannya nanti saya akan sebagai penguatan, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan dinas supaya kita bisa diberikan sebuah legal formal berbentuk SK gitu ya. Jadi saya bacakan dulu. Saya Eko Sudi Nuryanto selaku koordinator GP Angkatan 5 Kabupaten Demak. Kemudian saya menunjuk Bu Ulin Nafiah ya. Sudah ada belum nggih Bu Ulin nggih? Halo Bu Ulin. Belum ada ya. Kemudian ada Bu Ima Dwiro Sadi ya, ini saya minta membantu kami untuk menjadi sekretaris yang kedua. Kemudian Bu Mas Nida sebagai bendara 1, Bu Welas bendara 2. Nanti ini yang berkoordinir untuk mencari dana ini. Kemudian ada Pak Arif Tirtana sebagai dokumentasi, kemudian Pak Revi Rois, kemudian Pak Agus Hartoyo. Ini saya berusaha untuk membagi, ada 3 jenjang mulai dari SD, mungkin nanti TK juga ya, kemudian dari SMP dan SMA ataupun SMK. Nah, kemudian untuk seksi penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan program komunitas ada Pak Saiful Arifin, Bu Titis Perwitasari, kemudian Pak Suwandi. Dan yang terakhir ini Bu Harisma Fasra, seksi organisasi sumber daya manusia dan kemitraan dengan pihak lain, kemudian Pak Tri Mulyono, kemudian yang terakhir Pak Miftahul Hadi. Nah, Bapak Ibu, ini saya anggap masih draft, jadi nanti mungkin kalau saya sih pengen meminimalisir seksi tapi memaksimalkan kerja gitu. Jadi daripada kita banyak sekali seksi-seksi tapi tidak maksimal gitu guys. Oke, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Samoni yang sudah bersedia untuk memberikan meluangkan waktunya. Ya, mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Sudi Nuryanto yang telah memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari narasumber. Sebelumnya izinkan kami untuk membacakan profil dari narasumber siang hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum mengetahui siapa narasumber kita siang hari ini. Nama lengkap Slamet Muhammad Samroni, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar Magister Pendidikan. Nama panggilan Pak Samroni, Pak Sam ini. Beliau beralamat di Perumahan Arum Kuncoro RW 7 RW 1 Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Kemudian instansi beliau yaitu di SD Negeri Nosa Demak. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Pak Samroni untuk memaparkan materi siang ini. Pada Pak Sam, kami silakan. Ya, terima kasih. Terdengar ya? Jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sebelumnya yang saya hormati Bapak PP, sahabat saya Bapak Habibie, yang dimana dia adalah sahabat juga saudara bagi saya ya. Karena dia dulu semasa itu seperti kakak adik, berjuang bersama tapi beda nasib. Kalau nasib dia sekarang diuntangkan,
saya masih berkutit di Munang ngerangke awak gimana tinggi. Dan juga salam untuk semuanya guru-guru hebat, guru calon angkatan 5, dan semoga dalam kali ini kita nanti dapat pencerahan dapat ilmu yang bermanfaat dari kegiatan pemanfaatan PMM dan akun belajar IT. Sebelumnya marilah kita berikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berada di sini. Walaupun dalam kegiatan daring di siang-siang yang panas, waktunya tidur, kita masih semangat ya. Semoga Allah memberikan kita suatu rahmat, kita bisa mendapat ilmu di sini dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman kita semuanya. Amin. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai kaumnya dan kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbil alamin. Langsung saja nggih. Perkenalkan, mohon kenal saya nggih. Memang maaf di teman semuanya ketika di angkatan kemarin saya tidak begitu banyak bicara nggih. Bukan apa-apa, memang sebenarnya ilmu saya masih dekat, tapi hanya beruntung saja saya bisa berselancar di dunia maya dan saya mendapatkan posisi saat ini sebagai ko-kapten akun pembelajaran Kabupaten Demak yang disahkan oleh Pusdatin bersama dengan semuanya ko-kapten 35 kabupaten se-Indonesia, maaf Jawa Tengah, di mana setiap provinsi ada satu kapten untuk kita adalah Pak Farudin Sujarwo. Saya izin share screen dulu. Langsung saja untuk menyingkat waktu karena sudah pukul 1:30 nggih. Pemanfaatan akun belajar ID untuk platform Merdeka Mengajar dan Rapor Pendidikan. Kenapa saat ini PMM sangat di hampir kita dengar ya, tiap hari kita doyak-oyak PMM. Dan juga kalau panjenengan sebagai operator dioyak-oyak tentang rapor pendidikan. Hari ini kita nanti akan membahasnya secara tuntas. Sebelumnya tadi sudah sampaikan sama Pak Ridwan Hadi, itu adalah tetangga saya nggih. Rumahnya itu dekat rambu-rambu tinggal, yaitu di paling pojok itu adalah maupun dan terus langsung nanti ada perumahan Arum Bentoro satu saja nanti sudah. Jadi kami berdua akan tetangga dan juga beberapa kali aktif dalam kegiatan nggih. Sampai sekarang masih aktif kalau Hadi di Demak, kalau saya di Demak. Ini sebagai pembuatan saja. Untuk tahun kemarin Demak mendapatkan penghargaan sebagai daerah fokus, di mana kita adalah peringkat ke-55 nasional, dan saat itu waktu pertama kali kita itu akan belajarnya nomor terakhir, tapi alhamdulillah efek dari Bulas nih, terima kasih Bulas dan tim dari nomor terakhir dari 0 menjadi 2. Ini sangat dari timnya sangat apresiasi dan bangga untuk kita semuanya, dari nomor terakhir menjadi 55 nasional. Tapi sayang hari ini kita dapat lagi 12, dan PR ini dapat kita tuntaskan ya, dan nanti di grup penggerak lah tulang punggungnya, karena kemarin yang digodok-godok langsung ditembak adalah grup penggerak. Ya Pak Eko ya harus ya, di acara forum ya. Di FGD itu di acara forum langsung bagaimana kegiatan guru penggerak. Itu makanya Pak Eko langsung mengadakan kegiatan hari ini, dan juga Pak Eko ini sudah saya laporkan sama BPPMP sama BPGP, karena otomatis karena kegiatan saya itu terpantau oleh BPGP sama BPMP bahkan Pusdatin Nasional. Jadi otomatis walaupun ini masih skala kecil tapi tidak apa-apa, sudah kami laporkan ke BPPMP, ke Dinas Pendidikan juga ke BPGP sama
Pusdatin. Cuma beda ranah nggih. Kalau saya kan langsung ke IP. Kalau saya kan langsung ke bidang kami. Kalau Pak Habibie di bidang guru penggeraknya sama Pak Habibie. Kalau saya lewat Pak Aryo, nggih, Pak Aryo. Beda. Untuk saat ini semua guru punya akun Belajar ID nggih. Belajar ID kita saat ini pertama kali ini kita nomor 50 nasional, tetapi sekarang akun kita sudah banyak dihapus yang kemarin itu yang sudah mutasi dan sebagainya dihapus sehingga kita turun. Untuk Demak saat ini peringkat 16 Jawa Tengah. Di mana untuk Kabupaten Demak ini ada PR baru login 54,29%. Berarti masih separuh yang harus kita aktifkan. Dan itu menjadi PR kita bersama nanti bagaimana mengaktifkan akun Belajar ID ini. Untuk akun Belajar ID ini yang belum aktif itu adalah siswa nggih. Kebanyakan siswa. Untuk siswa itu sekarang itu harus kita mengajukan. Kalau dulu kan kita diberi tinggal aktifkan, tapi sekarang tidak. Makanya kalau ini tidak aktif, maka akan stagnan di sini terus, akan 54,29% terus. Dan nanti ini sebagai bahan referensi nggih. Ini untuk Demak. Dan untuk linknya ini saya tampilkan sekalian aja. Akun Belajar ID ini tampilannya sudah beda. Untuk admin yang bermasalah bisa langsung minta reset password, tidak usah melalui kami. Kalau dulu memang lewat kami, tapi sekarang tidak. Ingat nih, tinggal aja admin terus reset password, ikuti petunjuknya. Oke. Untuk data ini sesuai dengan Dapodik. Jadi akun Belajar ini semua datanya berbasis Dapodik, tanggal lahir, bulan, dan juga nama. Untuk ini Bapak Ibu nanti dicek. Untuk email yang masih lama tolong nanti diganti cuma dengan nomor HP. Karena apa? Data ini nanti digunakan sebagai dasar reset password. Oke. Jadi kalau emailnya sudah tidak berfungsi, karena dulu kan angger ada ya. Tapi sekarang dapat dicek minta sama operatornya email itu sudah benar atau belum, sudah nomor HP-nya sudah benar atau belum, dicek di situ. Dan untuk admin ini untuk mengajukan, tinggal diajukan. Nanti di sini lewatnya. Yang bisa masuk hanya admin, bagi guru tidak bisa. Kecuali dia itu mengajukan untuk bisa menjadi admin sekolah tersebut. Ini untuk para operator ya. Saya lihat ada Mas Wandi atau lain. Nah, di sini ada namanya, tinggal nanti diajukan. Nanti masuk ke dalam email pengaju. Kalau banyak, biasanya sering trouble. Kalau bisa sedikit biar nanti gampang masuk ke email. Oke. Terus ini yang perlu saya terangkan ini juga penting, masuk portal admin. Ini penting buat operator semuanya. Untuk data yang ada di sini itu ada dua nggih, akun peserta didik sama akun pendidikan tenaga pendidikan. Bapak Ibu, ini semuanya adalah nama-nama yang menjadi ya pelogin sekolah panjenengan. Untuk mengetahuinya siapa toh sekolahku yang harus login ini. Semua datanya ada di sini. Jadi kemungkinan guru yang baru mutasi masih ada di sini. Nih, jumlahnya 25 kalau SD Negeri Wonosari. Terdiri dari 23 guru dan 2 tenaga pendidikan, yaitu kepala sekolah dan kepala sekolah dan penjaga, biasanya di situ. Dan Bapak Ibu, untuk PTK yang sebagai tenaga perpustakaan, dia tidak mendapatkan akun Belajar ID. Dan tentunya dia mengusulkan, tetap tidak bisa, kecuali dia mengganti statusnya menjadi tenaga kependidikan tapi bukan tenaga perpustakaan. Jadi nanti kalau ada teman-teman Bapak Ibu yang ingin minta akun tapi dia tenaga perpus, maka dengan bisa memberikan informasi bahwa dia tidak bisa membuat akun Belajar ID. Nih. Lanjut ya. Nah, sekilas tentang akun ID. Langsung aja kita ke
sini. Ya. Pemanfaatan akun belajar ID ini karena sebagai single sign pemerintah itu sangat bermanfaat sekali nggih. Untuk sekarang kita tahu tidak unlimited lagi nggih. Kalau dulu kan 100 tera, sekarang dibatasi hanya 100 giga. Yeah. Maka itu video yang ada di situ di jenengan bisa nanti disimpan ya, disimpan jangan dimakan ini karena akan membuat datanya itu termakan banyak. Ya. Walaupun pada dasarnya ada file-file yang sudah di-filter hingga tidak terdeteksi ukurannya, tapi untuk ini kita juga perlu jaga-jaga jangan sampai habis. Tapi kalau 100 GB itu biasanya kalau kita gunakan itu juga tidak akan habis. Ya. Biasanya itu kalau saya memang banyak karena saya sering kegiatan rekaman, konferensi kita sering meet dengan Pusdatin, sering dengan Revo sehingga menjadi banyak. Ya. Ini untuk anak-anak 15 GB ya. Anak-anak 15 GB. Kita lanjutkan ke sini. Untuk akun belajar saat ini bisa digunakan login CPKB, penjelas, PBG, IKM, guru penggerak, Siplah, banyak bros, rapor pendidikan sama login PMN. Untuk rapor pendidikan ini juga nanti biasanya teman-teman juga ditanya bagaimana kita bisa login rapor pendidikan. Pada dasarnya login rapor pendidikan itu yang bisa masuk adalah admin, ya, admin atau mungkin guru yang ditunjuk. Jadi tidak admin. Misal sekolah itu ada PLT kepala sekolahnya. Untuk kepala sekolah hanya bisa mengakses satu satuan. Nggih. Maksudnya gini, hanya bisa mengakses satu sekolah. Sehingga kalau dia sudah ke induknya, dia tidak bisa akses di sekolah non induknya. Seandainya dia kok minta non induk, maka induknya akan hilang. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal ini, bagi sekolah PLT, salah satu gurunya itu diajukan sebagai pelogin atau pengakses rapor pendidikan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ada 4. Ini satu SPT yang ditunjuk ke atas sekolah. Terus ada SK kepala sekolah, ada screenshot dapodik. Ini dibuat dalam satu lembar PDF. Oke. Semua satu PDF baru dikirim. Untuk mengirimnya di mana? Mengirimnya adalah di request ini. Nanti untuk mengirimnya, ini alamat email yang aktif, pribadi, perihal akses raport, tip pengguna siapa? Operator atau kepala sekolah. Oke. Terus ketika permasalahan berarti sekolah A dan MPSN ini tidak bisa mengakses rapor pendidikan karena kepala sekolah PLT. Singkat saja, tidak usah ada seperti cerita fiksi nggih, apa non fiksi nggih. Singkat saja. Jadi mana nanti untuk tim Pusdatin membaca ini langsung tahu paham, to the point, gitu. Untuk lampirannya ini berarti dimasukkan tadi 4 ini jadi 1. Kalau ada kepala sekolah baru dia tidak PLT, maka yang ini bisa dihilangkan. Ya, langsung ini. Nah, setelah nanti mengirim di sini akan mendapatkan tiket dan tiket itu nanti silakan diberikan, saya akan saya bantu untuk mempercepat proses akses rapor pendidikan. Jadi nanti yang sudah mas ini tiket sekolah apa, investor berapa dan bagaimana nanti bisa kirimkan saya. Nanti insya Allah akan saya kirimkan ke tim kami sehingga dalam waktu cepat bisa akses rapor pendidikan. Kalau biasanya kan ada 3 minggu, seminggu, dan insya Allah ini tidak ada 3 hari, mungkin sehari sudah bisa akses, kecuali dalam waktu itu banyak yang minta, ya. Tapi tetap kami insya Allah akan mempercepat bisa akses rapor pendidikan. Dan ini kenapa sampaikan? Ini adalah sesuai dengan ini permintaan kemarin, permohonan laporan progres PMM. Oke. Ini paling lambat tanggal Selasa 24 Januari 2023 menindaklanjuti hasil kegiatan pendampingan penjaminan mutu pendidikan melalui fokus group discussion FGD yang diselenggarakan oleh BPPMP Provinsi Jawa Tengah bersama perwakilan berbagai unsur yang menaungi pendidikan Kabupaten Demak. Itu ada Kemenak juga nggih, kemarin nggih. Ada dari Kemenak,
pendidikan, ada dari MPFP, ada dari KKG, ada juga dari K3S, dan yang diambil adalah ketuanya. Di ketuanya semuanya, dan juga ada dari grup penggerak, ada Pak Eko, dan juga kami dari Ko-Kapten sama staf juga di sana. Dan memang kemarin itu yang paling alot itu tentang PMM ya, tentang PMM. Karena memang PMM ini menjadi menjadi tren topik saat ini. Karena memang PMM ini dipantau itu tidak hanya Dinas Pendidikan, itu dipantau oleh semua pemerintah Demak juga sama, DPR juga sama. Ini kan kemarin dari DPR sendiri waktu ada kegiatan dengan Dinas Pendidikan langsung tanya kenapa kok PMM Demak seperti ini. Nah, oleh sebab itu mengapa kok ini dioyak-oyak itu. Memang dalam tulisan situ PMM itu sifat sunnah ya. Tapi dalam kegiatannya itu diminta kesadaran semua guru untuk manfaatkan PMM. Apalagi sekolah yang IKM. Ya. IKM. Dan ini Bapak Ibu saya tunjukkan untuk keadaan Demak saat ini. Kabupaten Demak sekarang posisinya adalah nomor 32. Berarti nomor 4 paling bawah. Nah, ini kemarin 34 terakhir waktu DPR itu sama kami, dan sekarang ini naik 2 peringkat, sebelumnya 30 terus turun lagi sehingga turunlah surat kemarin. Oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya, nanti tangan penjenengan diharap dengan bisa benar-benar menggerakkan semua guru yang ada di Kabupaten Demak, khususnya di kecamatan kalian, khususnya di sekolah panjenengan. Bagaimana agar PMM ini kita bisa tracknya ya, progresnya kita bisa naik. Dan untuk aktivitas PMM Kabupaten Demak saat ini kita nomor 17. Ini diambil dari topik 1. Ya, kita nomor 17. Dimana kita kalau sudah masuk sekarang ketika sudah 81,39, 74 untuk yang nonton video. Nonton video ini Bapak Ibu semuanya sebenarnya kelihatan ya, jenengan hanya skip itu kelihatan. Oh, berapa menit ini Pak Eko bukanya. Sebenarnya kelihatan, tapi saat ini tidak dipermasalahkan. Di saat ini ya, belum dipermasalahkan. Kemarin sama tim tidak apa-apa. Yang penting kita progresnya dulu. Ya. Nah, di sini juga mengerjakan kuisnya. Kuis itu yang berarti di dalam setiap modul ya. Dan submit refleksi berarti mengisi refleksi dan menjawab post test. Dan juga lolos post test. Ada saat ini memang posternya berbeda dengan awal ya. Sekarang itu ganti. Yang di nomor 1 bisa berubah menjadi nomor 4. ABCD-nya juga diganti-ganti. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ngomong ini gampang, tidak usah menunggu dengan instruksi dari Dinas Pendidikan, silahkan diberikan semuanya. Ya, 1 sampai 15. Kemarin betul waktu saya PMO di TK gitu, TK yang ngadakan itu di Demak, TK Capian, itu langsung datang BPKB juga. Itu sama saya, BPKB sama BPPMP. Langsung disinggung ini juga. Jadi setiap kegiatan Dinas Pendidikan pasti pertama pembahasannya adalah PMM. Jadi ampun anti sama PMM ya. Memang kita saat ini harus sebagai guru, apalagi guru penggerak, dengan jangan sampai bilang PMM itu apa toh, jangan. Karena memang ini adalah program pemerintah di mana panjang semua sebagai ujung tombaknya, ya, ujung tombaknya, dan jenengan harus bisa meyakinkan teman-teman jenengan agar semua bisa menjadi PMM. PMM itu isinya apa toh? Sudah ngisi semua ya. PMM itu kalau jenengan lihat itu isinya adalah materi guru penggerak. Semua di situ. Ada namanya restitusi, ada budaya positif, pembelajaran diferensiasi. Cuma bedanya tidak dilatih dalam kepemimpinan, tapi adalah pemimpin pembelajaran. Itu materinya sama materinya sama dengan materi penjaringan saat mengikuti guru penggerak. Nah, itu apa? Itu ada di situ ya. Makanya kalau jenengan ngerti di kelas duduk materi itu sama, jangan kaget. Nggih. Monggo nanti dipelajari dan jenengan sebagai pionnya di sini. Untuk keadaan Demak sekarang, ada yang
ingin lihat SD-nya atau SMA-nya? Saya perlihatkan. Demak, SMP Pak, 2 Demak. lihat, Pak. SMP 2 Demak ya? Iya, Saya Demak. menunjukkan ya. Ya, Kecamatan Demak. Saya ngerti apa toh? Nah, bentar. Jadi cara bukanya ini setelah klik kita keluar nih. Nah, kita cari SMP 2 Demak. Ini ya, diklik saja sudah kosong, keluar. Posper 13 Januari. Ini untuk SMP Negeri 2 Demak itu jumlah gurunya 62, di mana ini guru sama tenaga pendidikan ya Pak nggih, operator nggih. Ya. Ya, betul. Yang login baru 44, di mana yang menonton video baru 43, Pak. Dengan juru yang lulus post test 39, yang lulus topik itu artinya sudah submit aksi nyata. Dan Bapak Ibu semuanya perlu mengerti bahwa ini semua tidak dihitung. Yang dihitung adalah ini, lulus topik, sehingga data panjenengan di sini 25 per 62 cuma 40. Jadi ini tidak dihitung. Jadi progres jenengan bisa meningkat sekolahnya jika lulus topik. Artinya panjenengan semuanya sudah mengirim aksi nyata. Oke. Nah ini apa toh kendalanya kok kita kok aksi nyatanya kok rendah? Kenapa? Nanti nggih. Ya, Nah, sekarang lagi yuk. Ya, yang mau saya SD tunjukkan Raji 1, Pak. SD Raji 1, Raji 1. Raji 1. Kecamatan Demak. Raji. Nggih. Ya, Raji gitu. Nggih. Masih Demak nggih? Nggih, Demak Kota. Ya, Demak Kota. Langsung aja Raji. Ini nggih. Sip. Nah, Nggih. Raji 12 Mas. Baru yang login PMN itu 84-nya enggak ada nggih. Nah, nanti PR jenengan buka, kalau tahu yang pada di mana jenengan buka portal admin melalui Belajar ID. Ya, nonton video 8, lulus post test 7. Lulus topik yang kirim aksi nyata baru 2, baru 16%. Tadi 2 per 12. Nah. Ngeri ya. Ternyata kelihatan semuanya nggih. Kelihatan. Ini semuanya baru itu nggih disuruh oleh pemerintah Demak nggih untuk mengirim by name nggih. Sampai aksi 6. Ya, aksi 6. Ya, sampai aksi Nggih, 6. Pak, sampai aksi 6. Ya, aksi 6. Nanti kita ulas dan bagaimana triknya biar semua selesai. Intinya Pak sekolah dulu dengan menjadi apa ya? Menjadi teladan dulu nggih, sebagai role modelnya dulu. Terutama panjenengan. Nggih. Terus ini ada lagi yang ingin saya tunjukkan? Itu Pak yang raise hand banyak, Pak. Monggo jangan pilih. Oh iya ya, Yang raise hand maaf, banyak, sejak kelihatan. Tak tutup. Mana yang raise hand? Oh gini aja, jenengan. Gini. Coba isi di chat aja, di chat. Saya cek di chat. Ye. Monggo. Saya ya Pak. SD mana? SD SMP Bu? Saya itu Pak, ya dilihatkan boleh Pak, SD Temuroso 1, SD Negeri Temuroso 1. Oh, Temuroso 1. Kecamatan Guntur, Pak. Ya, Guntur. saya tunjukkan nggih. Terus sini Pak, di situ kan ada ada satu topik, misalnya topik ini ya, modul ini kan ada jam belajarnya 1,5 jam Pak. Sedangkan karena goyak itu sepertinya Bapak Ibu guru itu nonton video hanya di skip dan tamat gitu ya. Kemudian post test itu kalau pemahaman luar biasa itu artinya sudah berhasil ya Pak ya. Apakah ada lulus dan tidak? Oh ya, oke. Betul. Untuk yang itu ya, tak tunjukkan Temuroso dulu nggih. Nanti tak jawab ya. Terus kita nanti lurus saja ya. Ada pertanyaan kita jawab itu aja nggih. Karena di sini ada TOT. Ya, tak tunjukkan ini aja Temuroso semuanya wis. Sampai 4-nya. Tunjukkan semuanya nggih, Temuroso nggih. Nggih. Anggota panjenengan ben ngerti nggih. Oke, Pak. Siap. Ya. Ini Temuroso 1. Ini yang topik 1 Bu ya. Topik 1. 8 untuk gurunya, terus Nggih, kurang Pak itu. Yang baru aksi nyata baru 6. Ini baru topik 1 yang saya buka Bu, yang belum lainnya. Tadi pertanyaan Ibu tentang skip nggih. Nah, nanti tak jawab dulu, tapi saat ini
lihat dulu untuk login PMM 8, nonton video 8, postas 8, terus topik 1 ya. Ini yang saya menunjukkan adalah topik 1, belum topik 2, topik 3. Itu baru 6 yang mengirim, berarti masih 2 yang belum. Ya. Dan juga hampir sama merata, tapi untuk Temolsa 1 alhamdulillah sudah paling bagus. Juga mudah-mudahan bisa menjadi mentor dari Kecamatan Guntur ya. Yang tahu itu Guntur ini memang setahu saya nggih, memang Guntur dalam suatu pendataan itu informasinya terlambat tuh nggih. Nah, tapi tidak apa-apa. Saya paham sekali untuk keadaan di Guntur nggih, karena saya juga sering ngisi materi di Guntur. Ini dengan Ibu tadi tentang Pak saya men-skip video. Saat ini tidak masalah. Nggih. Terus untuk materi yang refleksi saya isi apa adanya. Saat ini juga tidak ada masalah. Saya bilang saat ini kata dinamis Bu nggih. Terus saya ngisi post-test sukses pemahaman. Berarti itu sudah berhasil menyelesaikan post-test, tapi tidak menyelesaikan topik karena nggak dihitung. Nah, setelah menyelesaikan topik ini, ngirim aksi nyata, entah itu benar atau tidak, terbatas sini maka kita selesai. Okay. Dan endingnya dari aksi nyata ini nanti dapat sertifikat. Berarti guru-guru yang ingin mendapat sertifikat dan tidak kelak bagaimana nanti. Jadi intinya Bapak Ibu semuanya, saat ini untuk yang skip cepet-cepetan saat ini tidak masalah. Di saat ini nih. Tetapi mohon karena di sini waktunya adalah video, nanti di saat slow dengan waktu slow dengan silahkan dilihat videonya lagi. Karena di video itu nanti ada ulasan sangat jelas deh tentang namanya konstitusi yang benar bagaimana. Itu ada di situ. Terus budaya positif bagaimana. Kalau kemarin kita saat di sekolah penggerak, kita kan juga guru penggerak, kita juga dapat materi itu. Kita akan baca modul di situ lah. Untuk lebih berdalam, dengan bisa lihat di sana. Ada contohnya budaya positif, contohnya guru yang sebagai penghukum bagaimana, sebagai manajer bagaimana, sebagai apa lagi penghukum, manajer, ada juga pemantau bagaimana akan diulas kembali di sana. Nanti ada contohnya walaupun disebut kartun ya, tapi dia akan tahu nanti mohon dipelajari dan semua guru-guru juga sama. Silakan nanti diajak nonton videonya karena video itu adalah toh dari kurikulum merdeka. Betul ya? Iya Pak, terima kasih. Itu ya, materi luar biasa ya Pak. Tapi karena dioyak-oyak saya juga sebetulnya ini tuh kalau dilaksanakan jenengan itu melebihi itu loh Bu, program guru penggerak karena mindsetnya nanti berubah luar biasa. Tapi karena di skip aksi nyatanya juga bingung Pak. Ini saya aksi nyatanya apa? Oke. Ya enggak apa-apa. Nanti ya. Pak Samron. Ya aksi nyatanya gitu. Terus untuk ini tadi memang saat ini sebenarnya ya Bu, itu sudah tahun kemarin bahkan ada edaran dari Pak Senen, dari Pak Subhan ya Agustus, tapi karena belum sedek makanya ada saat kemarin seperti itu tadi ya. Sebenarnya ini kan sudah selesai tapi ya tidak apa-apa lah, masih ada kesempatan kita pelajari kembali. Betul ya. Sekarang Bu Kristiana Salim monggo. Pak Sam, mohon maaf Pak Sam. Okay. Mohon maaf, mungkin bisa dilanjut materi dulu. Nah, terus untuk yang tanya progres tiap SD-nya mungkin nanti bisa japri gitu. Oh ya, bukan ya betul. Ya, berarti ini kita tanya jawabnya gitu ya. Bukan ini dilanjut materi aja dulu Pak. Oke ya. Bisa diterima kok semuanya ya. Siap. Untuk yang tanya-tanya gini wes, nanti sudah di kaca waktunya juga mepet. Yang tanya disimpan ya. Bagi tadi ya, disimpan dulu semua pertanyaannya. Nanti setelah itu jika ingin datanya ya, bisa japri nomor saya ya di 081 390 498 976. Ya, bisa kirim ke jenengan. Terus ya, untuk yang tanya nanti. Sekarang kita lanjut. Ini Bapak Ibu tentang surat Demak tanggal 18 Januari 2023, di mana kita harus mengirim 2 file, 2 file itu satu kondisi progres pencapaian PMM sekolah panjenengan. Itu sekarang diminta untuk 6 topik, 6 topik, dan untuk setiap jenjang itu juga ada
yang koordinatornya. Dan nanti paling lambat Selasa 24 Januari 2023. Monggo, karena ini waktu mepet, nanti kita trik-triknya saja. Oke. Nah, terus Bapak Ibu untuk kurikulum Merdeka Belajar nanti sekilas nggih. Ini ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, komunitas, video inspirasi dan berkarya. Yang pertama video inspirasi. Video inspirasi ini berisi tentang motivasi nggih, motivasi dari Pusdatin. Yang membuat adalah Pusdatin, sehingga ini merupakan materi yang sangat luar biasa. Nanti panjenengan bisa tonton nggih tentang video inspirasi ini. Yang kedua nanti adalah bukti karya. Ini cocok buat Pak Eko nggih, karena Pak Eko adalah penggiat konten nggih. Nah, silakan Pak Eko nanti membuat konten, atau Mas Miftah juga sama, atau pantun ditampilkan di sini. Ini untuk buat karya saya. Nanti ikut aja video, kita dapat sini nggih, kata kita nanti fokus di PMM, di aksi nyata pelatihan mandiri. Terus untuk asesmen murid ini berisi tentang materi yang digunakan sebagai asesmen AKM. Oke. Jadi ini bukan ulangan tapi materi AKM di sini. Dan ini nanti berhubungan dengan rapor pendidikan. Kalau perangkat ajar ini berisi tentang modul atau bahan ajar yang kita butuhkan, itu silakan bisa diunduh di sini. Ada umum, ada SMK, SLB, macam-macam, tinggal klik aja. Nggak saya perhatikan nggih. Terus ini ada buku-buku dan yang download bentuknya PDF. Nanti dalam waktu kita akan mempelajari ini secara spesifik. Yang sekarang adalah komunitas. Kalau komunitas itu adalah grup yang tercatat dalam Pusdatin. Untuk saat ini adalah KPDP. Ini ada KPDP Plus Belajar ID Demak. Sini informasi yang ada di pusat itu saya berikan biasa di komunitas ya, sehingga ada informasi terbaru tentang belajar ID, tentang apapun itu berhubungan dengan PMM dan sebagainya, saya kirim di sini. Nanti ini WhatsApp-nya, nanti bisa beli. Oke, lanjut sini aja terus biar cepat. Kita ke pelatihan mandiri yang menjadi saat ini menjadi topik ya, trending topik di Kabupaten Demak. Untuk pelatihan mandiri ini sekarang tampilan seperti ini. Ada seri pelatihan menciptakan kelas Merdeka Belajar, pencernaan belajar bermakna, meningkatkan praktek mengajar yang berpusat pada didik. Ini diambil dari topik ini. Nah, Bapak Ibu, untuk semuanya di sini kalau ada seperti ini nggih. Nah, ini 2 modul berarti belum dikerjakan. Nggih. Kalau warna biru berarti dengan disuruh mempraktekkan aksi nyata, tapi topik tidak selesai. Berarti post testnya sudah selesai. Jadi post testnya semua terisi centang-centang. Tinggal pilih aksi nyata. Aksi nyata jenengan buka nggih, itu ada banyak pilihan nggih. Ada untuk guru, ada kepala sekolah atau sebagainya. Dan modelnya juga beda-beda. Ada bentuk RPP, ada bentuk lain-lainnya. Ini ada enggak sih bentuknya? Nanti ini ada guru, ya, ada guru, ada juga untuk kepala sekolah, ada juga untuk intinya ya di situ disuruh apa, buat RPP atau ATP atau asesmen ada. Nanti sebelum dengan menentukan aksi nyata, buka dulu rinciannya, terus kita ikuti. Oke. Terus aksi nyata ini, Bapak Ibu jika selesai, jenengan akan mendapatkan sertifikat, ya. Sertifikat jamnya ini 32 jam, sehingga bisa digunakan sebagai bahan untuk pengajuan PKK. Nilai PKK itu bisa. Dan aksi nyata yang dapat sertifikat itu ada 4 ya. Ada 4 syarat. Yang pertama, ada rencana kegiatan, judul biasanya gitu ya, dalam bahasa kita itu judul. Oke. Kalau dulu opsional, mungkin sekarang bisa menjadi wajib karena PMF itu sifatnya dinamis. Yang kedua, materi. Materi ini harus sesuai dengan topik.
Nggih. Materi sesuai dengan topik. Yang ketiga dokumentasi. Yang keempat umpan balik peserta, harus ada ini. Kalau ada ini, maka otomatis dengan akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat. Nah, tadi ya sudah ya. Terus ini saya tunjukkan contoh aksi nyata yang mendapatkan sertifikat. Untuk kemarin ya banyak sekali yang tolak, gitu. Sama Bapak Ibu, karena kemarin awal itu untuk informasi tidak jelas, gitu. Tidak jelas sehingga itu kita banyak yang ditolak. Maksudnya tidak jelas gini. Waktu pertama kali itu ada itu kita hanya disuruh unggah aksi nyata. Kebanyakan kita kurang di dua syarat yang kita lupa, yaitu dokumentasi sama umpan balik. Oke. Untuk umpan balik ini yang paling banyak salah dimengerti oleh teman-teman semuanya atau bahkan seluruh guru di Indonesia. Pertama ini ini berarti adalah ini tadi ya, rencana problemnya di sini. Terus sekarang materinya ini saya membuat RPP RPP-nya ada RPP Hyperdoc yang masih lagi pinter loh ini Hyperdoc ini. Nah, terus ada dokumentasinya. Dokumentasinya dibuat, terus ada umpan balik. Nah ini umpan baliknya itu menyatu semuanya ini menyatu semuanya ini menyatu rencana kegiatan materi dokumentasi umpan balik menyatu, tidak terpisah-pisah menyatu. Ini boleh halaman 1, boleh halaman 2, monggo, yang penting ada 4 unsur. Berarti ini RPP RPP nya terus ada dokumentasinya, ada umpan balik menyatu dalam satu PDF. Yang bawah ini tidak dihitung. Kebanyakan salah. Ini umpan balik ini dianggap juga ada umpan balik, tidak. Ini yang dimaksud umpan balik adalah umpan balik peserta. Pesertanya itu bisa guru, bisa juga peserta didik, tergantung nanti topiknya apa. Saya tunjukkan lagi ini untuk siswa. Ini caranya kertas, dari kertas kertas HVS. Tadi kita sudah ngeprint, terus diberikan anak, terus ngisi. Tulisan anak jelek tidak apa-apa. Nah, bahasa anak tidak apa-apa. Kalau bahasa anak SD kan memang tidak seperti SMP. SD itu bahasanya lucu, to the point, nah tidak apa-apa. Yang penting umpan balik di sini, level of reflection, tanggal refleksi. Ini seperti ini. Dan ini tidak harus seperti ini, tidak harus ini. Untuk umpan balik ini juga bisa panjenengan seperti ini. Tunjukkan sekalian. Nih. Nah. Nih, aksi nyata materi. Materi. Ini. Ini berarti aksi nyata ketika mengajar kita berarti mengajar kepada guru. Nah, ini berarti ada jenengan, ada pesertanya, dan umpan baliknya boleh pakai Google Form. Boleh pakai Google Form, jenengan tinggal screenshot ditempelkan. Itu boleh. Terus ada kelihatan ya Bapak berarti kita punya gambaran Ini teman saya ini ada dia menerangkan ATP sama TP-nya, terus cuma dua kata di foto langsung kirimkan. Ini juga dapat sertifikat. Ada juga seperti ini. Nah, buatnya enggak usah ribet. Kalau bisa Word pakai Word, pakai Google Doc, slide pakai slide, PPT pakai PPT. Yang penting 4 unsur itu terpenuhi. Terpenuhi. Nah, ini sesuai petunjuknya. Terus ada dokumentasinya. Dokumentasinya ada umpan baliknya. Ini anak. Nah, boleh. Saat kemarin masih disetujui dan dapat sertifikat. Sulit tidak ya? Kira-kira? Semoga tidak, Pak. Ini
Ini banyak pertanyaan Pak di chat nanti Ya, saya benar. bacakan. Ini saya tunjukkan dulu, Ge. Pertanyaan nanti, Ge. Oke. Nah, tak tunjukkan dulu. Umpan baliknya seperti ini. Oke. Ada nama tempat sebelahnya juga boleh. Umpan baliknya. Terus ada juga seperti bentar. Kan di sini ya. Ada. Oh, enggak ada sini. Oke, kita langsung aja ke sini. Ada pertanyaan ya tentang PMM. Izin saya bacakan Pak ya yang di kolom chat ya. Ya, monggo. Mulai yang atas dulu sebentar saya scroll, mulai dari yang paling atas. Dari Pak Agus Hertoyo, ini cara mengirim data progres PMM di satuan pendidikan yang paling lambat tanggal 24 Januari itu gimana Pak? Itu yang pertama. Cara mengirim progres PMM di satuan pendidikan yang paling lambat tanggal 24 Januari itu bagaimana Pak caranya? Oh ya. Untuk caranya tadi sudah ditunjukkan ya. Untuk SMP jenjang TK dikirimkan kepada IKTKI kecamatan. Jenjang SD dikirimkan kepada Korwil Dikbud kecamatan. SMP ke nomor WA ini Pak Zainul 083 843 237930, ada WA-nya. Untuk SKB dikirimkan ke PAUD dan PNF. Untuk PKBM dikirimkan kepada Ketua Forum PKBM. Dan ini nanti meneruskan ke Dinas Pendidikan. Oke. Oke. Demikian Pak Monggo. Agus, Pak Agus. Ya. Ya Pak. Ya, nggih. Nanti suratnya ada ya, dibaca lagi itu ada. Iya Pak, sudah terjawab tadi Pak. Iya, iya. Oke, monggo. Lihat suratnya Oke. tadi. Terus Oh, iya. oke. Terus ini untuk yang bawah-bawah ini nanti monggo saged japri sendiri sama Pak Sam terkait progres tiap instansi Bapak Ibu semuanya. Terus selanjutnya ini dari Bu Ima, bagaimana kiat mengisi aksi nyata Pak karena banyak yang masih belum paham. Monggo Pak Sam Ya. saya dijawab. Oke. Untuk kiat aksi nyata nggih. Aksi nyata ini kiatnya bagaimana? Untuk idealnya aksi nyata ini ada 4 unsur nggih. Kalau ingin mendapatkan sertifikat ada 4 unsur, yaitu rencana kegiatan, berarti judul itu maksudnya, terus materi, dokumentasi, sama umpan balik peserta. Itu untuk aksi nyata itu bisa dikerjakan secara kolaborasi. Misal SD yang saya tunjukkan SD, misal SD apa ya enak ya? SD Mas Mita ya? SD mana Mas Mita? C1 Pak, Raji 1. Oh ya, SD Raji 1. Itu yang membuat bareng-bareng satu, terus diganti, ya satu ya. Untuk jenengan bisa menggunakan PPT bisa atau menggunakan Google Slide. Kalau menggunakan Google Slide nanti jenengan ganti tema-temanya. Jadi temanya ini, temanya ini, temanya ini. Isinya sama enggak apa-apa. Oke, isi sama enggak apa-apa, tapi temanya ganti. Tapi di sini nanti juga kalau lebih jelas ada kolaborasi nggih. Di sini di apa dengan kolaborasi itu enggak apa-apa. Nanti juga di pengiriman juga ada tulisan dikerjakan secara apa, enggak apa-apa. Oke. Ini boleh sama materinya, tetapi nanti tolong ganti dan fotonya ini jangan sampai salah. Oke. Fotonya jangan sampai apa? Ini fotonya Mas Mita terus enggak boleh. Oke, fotonya berarti fotonya guru tersebut gantian nggih. Mungkin nasi nyata temanya ganti atau mungkin diubah kalimat sedikit atau benar. Nah, bagaimana enggak masalah nggih. Yang penting jangan sampai posisi plek. Ya, posisi plek jangan. Nggih. Saat ini itu masih bisa terima. Nggih. Terus setelah itu ini jangan sampai fotonya adalah orang lain. Nggih. Fotonya jangan orang lain. Jadi mungkin bergantian melakukan aksi nyata. Setelah pembelajaran ya mungkin jam 1 gantian melakukan aksi nyata. Jadi punya ganti-ganti. Nggih. Monggo. Nah, ini aksi nyatanya. Untuk yang umpan balik itu enggak usah sing angel-angel. Jika kita masih dasar berarti ngeprint terus namanya siapa tuh sih umpan balik peserta ini narasumber siapa lebih paham enggak apa-apa. Misal umpan balik
peserta dari presenter Kapita betul siapa, biar ada pembedanya, oke. Apalagi tambah foto anak atau bagaimana, mereka itu malah bagus, itu oke. Jadi umpan yang menjadi beda adalah sini umpan balik, foto dokumentasi sama tema berikutnya ini, dan jangan sampai fotonya itu tetap orang yang sama, oke. Harus beda, oke. Itu untuk yang cara mengerjakan aksi nyata secara cepat. Dan Bapak Ibu, kita tidak usah menunjukkan ini ya, kita berbagi ya, kita berbagi. Jadi nanti silakan materinya diajak teman ya, ini materinya, mungkin diganti temanya. Untuk yang pakai ini kan gampang, temanya tinggal diganti, mungkin ganti kayak gini, terus kalimatnya ganti apa, terserah kan ada. Atau kalau cari backgroundnya, latar belakang, klik gambar, terus kan juga nanti diganti di sini. Nah, terus cari background pen, nah kan bisa diganti backgroundnya, klik. Ini sekilas saja ya, mungkin bisa di share Pak Samroni. Apa kayaknya mempraktekkan sesuatu ya, siapa? Jadi saya Pak belum share screen, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke, maaf. Tadi saya sibuk pertanyaan lupa ya. Nah, oke. Ya, maaf. Ya, ini kan, misal ini aksi nyata, misal, silakan materinya sama tapi diubah sedikit malah bagus. Terus yang dirubah adalah backgroundnya, atau temanya. Kalau klik tema aja, saat gini. Nah, itu kan akan otomatis berubah tema. Nah, temanya sudah berubah. Atau mungkin diganti latar belakangnya. Latar belakangnya berarti diganti, misal kita ingin background yang menarik, background. Nah, ini keren. Nah, backgroundnya diganti saja, sisipkan. Nah, selesai. Nanti akan berubah backgroundnya. Nah, ini kan sudah menunjukkan beda dengan teman-temannya. Untuk materi sama, hampir sama, karena ya videonya satu, videonya satu. Nah, makanya materi itu hampir sama. Ya monggo nanti diganti sidik kalimatnya, monggo, apa ganti tema saja Bapak. Yang penting tadi Bapak Ibu untuk ini itu berbeda, Nah, fotonya jangan sampai foto ini kita gambarnya cewek, tidak boleh. Wah, ini berarti plagiat ketok ini. Nah, dan ini juga foto-foto ini harus yang di depan panjenengan, masal orang lain adalah disampaikan SD dulu kok sama. Nah, itu menjadi plagiat yang ditolak biasanya. Nah, ini dan untuk yang umpan balik ini tidak harus confirm, bisa hanya pertanyaan, atau mungkin yang ingin saya tunjukkan ini mungkin sebentar. Aksi nyatanya hanya bentar, saya lihat sini ya, tunjukkan. Bentar. Ini asli nyatanya, mungkin gambar orang. Oh, tadi udah ya. Ini gambar putra panjenengan, siswa jenengan, terus dia apa? Guru panjenengan, terus apa? Ini berarti materi saja nih. Materi saja. Dan Bapak Ibu semuanya yang perlu panjenengan pahami, jenengan mengirim data ini seandainya tidak ada dokumentasi atau kurang, Nah, ini kan kurang, cuma ada 2, maka otomatis aksi nyata dengan dikembalikan. Hanya ada 2 aksi nyata dikembalikan, ada 3 dikembalikan, harus ada 4. Tapi ampun khawatir, secara sertifikat jenengan tidak mendapat, tetapi secara tugas jenengan sudah selesai. Secara tugas jenengan sudah selesai menyelesaikan. Tapi kalau sertifikat itu jenengan tidak dapat. Kalau ingin memperbaiki akan dapat sertifikat, maka jenengan nanti harus melengkapi 4 ini, Dan bagi ini bisa dimanfaatkan, Bu.
ini yang dua ini dimanfaatkan bagi guru-guru yang sepuh. Jadi guru-guru sepuh panjenengan buat aja dua kegiatan, misal foto ini aja nggih, karena materi sedikit nggih, dikirim. Berarti dia sudah dianggap selesai, tapi tidak mendapat sertifikat. Tapi progres jenengan akan naik. Bisa terima nggih maksud saya nggih? Jadi semua kan tidak semuanya pinter nggih. Ada guru yang 4B tidak mau sertifikat gitu nggih. Nah, biasanya jawab tolong. Nah, jawab tolong itu triknya bagaimana? Jenengan kasih foto materi sedikit aja, kirim. Nah, dia otomatis akan meningkatkan progres panjenengan, sekolah panjenengan. Tetapi dia tidak dapat sertifikat. Jika kok dia berubah pikiran ingin dapat sertifikat, maka harus memenuhi foto, dokumentasi sama umpan balik. Bisa terima nggih? Ya, bisa Pak. Ya. Nggih. Ya. Jadi untuk guru-guru yang sepuh yang tidak bisa IT, sepenting ada materi sedikit, ada foto, ada depannya dikirim. Nah, mereka sudah senang Bapak Ibu. Yang penting depannya selesai. Kalau dia tidak dibantu, tidak mungkin bisa Bu. Nah, oleh sebab itu, karena kita masa transformasi nggih. Transformasi artinya peralihan. Transformasi itu peralihan di mana manual menjadi digital. Dan harus kita pahami, tidak semuanya guru kita itu orangnya bisa digital. Ada yang anti, ya. Ada anti, ya gini anti, ada. Dan itu bagaimana cara kita membuat mereka support, mereka bersemangat, hanya kirimkan ini judulnya sama materi saja. Dia sudah menyadari tidak dapat sertifikat, ya. Jadi tidak usah kaget, wah yang balik dapat sertifikat. Kalau yang Facebook ini. Biar tidak apa-apa. Yang penting kan tugasnya sebagai submit aksi nyata sudah selesai. Yeah. Dan nanti tidak akan dioyak karena untuk sertifikat itu sifatnya adalah sunnah. Yeah. Sifatnya sunnah. Tapi kalau submit aksi nyata tetap akan dioyak Bapak Ibu. Karena apa? Itu akan membuat perubahan progres di Kabupaten Demak. Dan Bapak Ibu ini Pak bagaimana ya jika kita tidak mengerjakan? Kalau tidak mengerjakan yang itu menjadi beban moral Bu ya. Itu sekolahan sama Pemda. Bupati juga ditunjukkan progresnya. Oh, Demak terakhir. Kemarin terakhir sempat dupo di PR-nya. Oke. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kalau kalian jangan kenapa kok biaya itu barangnya panjang gitu. Nah, maka bantuan jenengan tangan panjenengan sangat dibutuhkan di sini. Bagi yang guru sepuh-sepuh tolong dibantu. Ya beri materinya sama judul aja dikirim saja. Dan ngirimnya harus dengan PPT Pak. Enggak. Pakai Word boleh, pakai Word, pakai PPT biasa, pakai apa boleh, Canva juga boleh. Dan untuk Canva-nya akun belajar ini sudah pro nggih, sudah pro. Jadi panjenengan itu tidak usah khawatir, sudah pro. Itu sudah tidak perlu kita gabung dengan kelas pro nggih. Itu sudah kita lihat, bisa kita gunakan template-template yang banyak. Dan bahkan bisa buat video, bisa untuk merekam ya, merekam itu sudah bisa. Untuk sini kita nggak bahas ini nggih. Nanti jalan waktu kita akan menggunakan Canva untuk pendidikan. Nggih. Monggo untuk pertanyaan lain, Mas. Oke, terima kasih Pak Sam penjelasan yang luar biasa ini. Pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Nafi. Saya juga tertarik ini. Berapa lama Pak untuk mendapatkan notif validasi dari admin PMM? Ini yang saya alami sendiri juga Pak. Ini sudah 3 purnama mungkin nyata saya belum divalidasi oleh PMM ini. Nah ini berapa lama Pak? Oke. Untuk progres validasi ini memang lama nggih, ada 6 bulan, 8 bulan gitu ya. Nggih. Memang untuk tim validasi ini kebetulan juga kami kan sering bertemu dengan beliau di BPKP kemarin waktu juga di login. Untuk validasi ini itu ratusan deh. Bayangkan guru se-Indonesia itu ratusan ribu deh. Bukan ratusan ribu man, hampir apa ya? Hampir lebih banyak Pak ya. Ratusan juta. Nggih. Makanya kemarin ada tambahan dari pihak BPKP itu diminta bantuan untuk validasi. Untuk validasi ini memang kita harus sabar. Tapi yang penting kita kirim dulu validasinya dan kita sudah lulus topik saat ini sehingga bisa mengangkat tugas kita. Biasanya itu untuk ini kalau di saat ada cepat itu antri nggih. Pastikan dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Biasanya itu di bulan-bulan April sama bulan Oktober biasanya. Tapi ini untuk BPKP sedang bekerja
Sabar saja untuk saat ini, kita yang penting kirim aksi nyata. Oke, karena kalau kita mengirim aksi nyata itu berarti kita sudah lulus topik dan kita sudah lagur tugas kita. Masih kewajiban kita untuk PMM topik itu sudah selesai. Sehingga sekolah kita bisa naik progresnya. Yang penting saat ini itu untuk validasi, yang ditolak ampun khawatir, dengan diberi kesempatan untuk memperbaiki. Oke, apakah dihapus semuanya atau langsung ganti? Kalau dengan ingin ganti PPT-nya itu dengan klik PPT, ampun yang pojok atas, kalau pojok atas itu diklik nanti akan mulai nol lagi. Jangan hanya klik yang PPT saja terus diganti, seperti itu, ditimpa dalam gitu ya, ditimpa. Untuk Mas Nafi dan semuanya yang saat ini sedang mengirim aksi nyata, sabar untuk kapan waktunya memang kami tidak bisa menjawab itu, tapi jelas ini tim sudah bergerak karena ratusan ribu itu dan timnya juga terbatas sehingga harus sabar. Insya Allah nanti biasanya kalau satu cepat yang lain cepat karena kita kan se-Indonesia, tunggu antrian. Terus ada lagi? Masih ada Pak, ini dari beberapa mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang mengirim Pak, tolong di share Pak contoh aksi nyata biar sebagai referensi dan ATM Pak, kayak gitu. Monggo Pak Sam. Ya nanti saya kirim di grup aja di sini di grup penggerak Insya Allah akan saya kirim. Ada lagi? Ini Pak, maaf Pak, saya pernah mengirim dengan Word, diminta perbaikan meskipun sudah jadi PDF. Sepertinya yang diminta adalah PPT dan disertai umpan balik. Monggo. Ya, tidak harus Bu ya. Ada fotonya enggak itu? Dari siapa? Bu Marfuatun. Bu Marfuatun. Ada? Bu Marfu bisa buka mic, monggo. Ya, monggo. Ada Pak, ada fotonya sudah lengkap. Akan tetapi cuma bentuknya itu masih tulisan biasa pakai Google Doc itu yang di PDF kan. Ternyata diminta untuk perbaikan ulang. Akhirnya saya meneliti, pasti dimintanya adalah PowerPoint penjelasan dan yang bawah itu nanti berupa umpan balik karena memang terus terang belum ada umpan balik. Nah itu. Berarti gini Bu ya. Nah, ini Google Doc-nya saya tunjukkan Bu ya. Ini saya pakai Google Doc Bu. Nah, Google Doc atau mungkin juga pakai Word. Bentar, yang mana? Ini Bu. Ini pakai Word atau Google Doc. Dokumentasinya ada umpan balik. Biasanya jangan lupanya di sini Bu. Banyak yang teman-teman itu mengira sudah ini sudah umpan balik buatan. Ini bukan umpan balik Share screen Pak. Itu bukan umpan balik Share screen Pak Sam. Pak Sam di share screen belum dulu. Terlihat Pak. Di share screen. Astagfirullahaladzim, aku saking semangatnya Ya maaf ini saya terlalu semangat nih. Nah ini saya tunjukkan, saya pakai Word atau juga pakai Google Doc Ini hanya satu lembar. Terus ini fotonya saya tampilkan, ini refleksinya. Kebanyakan para guru-guru mengira kalau kirim ke WA bagikan aksi nyata itu umpan balik, boten. Ini tahu bagian aksi nyata ini dikiranya umpan balik, boten. Yang dimaksud umpan balik itu masuk dalam PPT. Masuk dalam PPT. Tidak harus ini, mungkin dari dicetak, ketika dibuat dicetak dari anak terus 4 menit. Kalau guru ya guru, itu cuma namanya tangga refleksi atau umpan balik. Sekali lagi maksudnya umpan balik itu bergabung dengan ini. Nah, walaupun ada foto anaknya terus cerita itu juga disebut umpan balik. Umpan balik. Foto ini tidak. Nah ini namanya komentator. Yang banyak sekali salah pahaman teman-teman semuanya. Pak, saya punya umpan balik Pak, ini tulisannya umpan balik. Enggak. Ini umpan balik dari hasil jenengan oleh teman, namanya komentar. Nanti menginginkan dari sana itu umpan baliknya ini dipas itu nyatu di sini. Pak, saya enggak kasih foto, enggak apa-apa. Saya memang saya beri foto biar menguatkan, tapi saya tidak foto juga tidak apa-apa. Nanti tulisin namanya siapa ngoten biar nanti menguatkan. Saya terima Jadi Bu Marfuah tadi karena umpan baliknya itu
tidak menyatu nggih, umpan baliknya itu melalui dari WA nggih, Bumat Pak Tun nggih. Nah, monggo nanti direvisi apa? Ya, Pak, terima direvisi kasih. kembali. Ada pertanyaan lagi, Pak. Oke, sebentar. Dan untuk file aksi nyata itu jangan sampai hilang nggih. Nah, nanti kalau kurang itu tinggal nambahin lagi. Monggo, Bu. Oh ya, ini kalau mau membentuk sebuah komunitas itu di dalam PMM, itu apakah nanti harus selesai semua yang aksi nyatanya begitu, Pak? Karena kemarin ada permintaan seperti itu. Dan terus terang ini apakah aksi nyata yang kita buat nanti itu kalau mau membentuk komunitas itu harus mendapat sertifikat semua gitu, Pak? Atau memang hanya yang penting sudah diisi semua ngoten? Iya. Berarti ikut komunitas belajar nggih. Untuk komunitas belajar itu kemarin belum ada ketentuan itu, dan jenengan itu kalau punya wadah organisasi silakan nanti masuk ke dalam sini nggih. Di guru sini. Sekarang komunitasnya ada datanya lewat sini. Nah, di sini ada nanti buat apa? Ada daftar komunitas. Ini kan saya sudah ada, jadi saya tidak bisa nunggu, tidak bisa menunjukkan ya. Nanti coba di sini dibuka. Nah, nanti ikuti. Itu jelas ada pengurusnya, Bu. Ada pengurusnya. Biasanya diminta 3 pengurus. Oke. 3 pengurus. Untuk topik 1, topik 2 selesai 3. Kalau kemarin tidak, mungkin karena sekarang berkembang disuruh membuat selesai topik. Kelihatannya tidak penuh, nggak apa-apa kok. Ada yang sampai 4 tok, nggak apa-apa, 3 nggak apa-apa. Bahkan kemarin saya itu sama Bu Kusnul ya. Bu Kusnul itu tidak juga selesai semuanya, kan bisa. Oke. Kalau webinar, nah di situ ada webinar itu harus 4 topik selesai. Kalau 4 topik itu selesai, maka dengan ada fasilitas mengadakan webinar. Itu memang betul. Harus aksi nyata sampai 4 itu. Kalau ingin komunitas itu bisa punya fitur yang lengkap ya. Karena komunitas itu kalau topik 4 tidak selesai, maka dia tidak bisa mengadakan webinar. Tapi bisa masuk. Betul nggih? Untuk PMM memang dinamis ya. Dinamis artinya itu apa yang terjadi saat ini akan berkembang sesuai dengan keadaan. Oke. Oleh sebab itu sebelum itu semakin sulit, silakan untuk semuanya mengerjakan PMM. Kemungkinan juga soalnya nanti akan berubah nggih. Ada tambahan terus segala macam. Yang berubah saat ini baru asesmen nggih. Kalau asesmen dulu misal ada 4 sekarang tambah berapa dan soalnya itu berganti. Itu yang di asesmen. Yang lainnya kira-kira masih tetap. Monggo. Ada pertanyaan lagi? Saya matikan dulu. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang masih memiliki pertanyaan, Bu Mulika langsung. Ya, monggo, Bu Mulika. Ibu. Mohon maaf Pak, mau tanya, Pak, ini untuk tingkat SMA, SMK itu kemarin saya sudah mencoba ngecek itu terkait itu Pak, jumlah guru lulus topik itu saya itu tidak bisa melihat apa itu Pak, itu topik keberapa, tapi kok di laporannya itu global gitu Pak. Iya. Pripun niku? Maksudnya kan untuk memastikan di sekolah itu siapa saja yang sudah apa itu lulus topik, dan saya kemarin itu berpikirnya ngeten Pak, apakah lulus topik itu 12 topik itu harus sudah lulus semua atau bagaimana? Apa itu laporannya itu untuk SMA Mijen itu baru 18 guru. Padahal 18 guru itu belum semuanya, istilahnya 12 topik itu belum selesai semuanya. Lah itu untuk melihat apa itu Pak, laporan per topiknya ini bagaimana Pak? Kemarin untuk SMA itu ngeceknya di itu Pak, bit.ly /PMM Jateng ngaten. Iya, itu yang buat kami ya. Ya, ada ini ya. Oke, saya munculkan ya topiknya nggih. Topik memang sekarang sulit karena apa? Topiknya itu sudah tidak urut nggih. Di dinas sudah ada nggih. Ini ada topik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ada topiknya. Yang saat ini yang bisa dengan kerjakan saya share dulu nggih. Saya share dulu. Jin ulalin neh, Bro. Kita santai mawon nggih, bahasa kita gaduh-gaduh nggih. Bahasa kita gaduh-gaduh, yang penting bisa mengena ngeten nggih. Siap. Ya, ini untuk ini enggak usah. Ya, ini. Untuk saat ini data dari jaringan nggih. Nah. Ini topik 1 itu adalah Merdeka Belajar.
topik 2 kurikulum merdeka, topik 3 profil pelajar Pancasila, topik 4 perencanaan pembelajaran SD nggih. Atau kalau SMK berarti SMK nggih. Pembelajaran SMK, kalau TK berarti TK. Nanti dengan ganti mawon ini berarti pembelajaran anak saya SD, ganti SD. Ganti SD. Terus kalau topik 5 assessment saya SD, ganti SD. Begini. Yang 5 assessment, yang 6 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu sudah dilampirkan dalam surat nggih. Ada. Untuk yang lainnya nanti nunggu. Oke. Untuk topik memang di sini itu bingung-hake. Karena apa? Banyak salah 1, 2, 3, 4 tapi ternyata tidak. Makanya Demak itu di saat ini menjadi merah topik 4-nya. Karena apa? Salah tempat. Ya. Dan dikerjakan adalah topik 5-nya malahan. Betul ya? Jadi untuk sementara bagaimana teman-temannya nunggu instruksi dari Dinas Pendidikan. Ya. Oh iya, untuk SMA belum ada sosialisasi ya, SMK nggih. Kemarin ketemu, iya ketemu sama Pak Ngawas Pak Kikis nggih. Nah, itu sudah saya berikan untuk apa? Untuk apa ya? Pak Kikis saya berikan sama urutannya. Mungkin belum disampaikan oleh panjenengan semuanya. Oke. Nanti saya tak koordinasi sama Pak Kikis. Saya ulangi nggih. Topik 1 Merdeka Belajar. Topik 2 kurikulum merdeka. Topik 3 perencanaan pembelajaran. Topik 4 nggih. Nah, malah maju ning iki. Profil pelajar Pancasila. Topik 5-nya asesmen, 6-nya proyek penguatan profil pelajar di Pancasila. Nah, ini yang saya kemarin. Profil pelajar Pancasila ini nggih yang menjadi kelewatan terus ini. Bisa terima nggih? Nanti saya jawab juga bisa nanti kalau belum paham inbox saya Bu nggih. Nanti saya berikan urutnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Monggo yang lain. Monggo Bapak Ibu yang lain. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Apa sudah jelas semuanya? Pak Eko, monggo Pak Eko. Oke. Pak Samroni, terima kasih penjelasannya sangat luar biasa. Ini kami terutama di tempat kami itu kan banyak guru senior yang artinya itu mau pensiun gitu. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Samroni meskipun ada kesalahan ketika upload itu tadi pagi itu ada Pak Sam. Jadi sudah upload, kemudian dia ada notifikasi ada respon dari pihak PMM itu. Ya itu berarti meskipun dia sudah pernah upload dan salah itu sudah dianggap mengerjakan gitu ya. Ya betul. Nah ini menindaklanjuti itu kami nanti ya mungkin tidak hanya saya aja, mungkin teman-teman ini kalau bisa Pak setiap topik itu kami diberi seperti contoh Pak. Jadi topik 1 Merdeka Belajar itu apa, gimana, yang kedua Merdeka mengajar atau apa itu ya, sampai akhir itu ya, sampai ada 12 gitu. Gitu aja Pak Sam. Ya, saya kirim karena ya saya bagian aksi nyata saya sekarang komentari sekalian komentari. Oke, terima kasih sudah bagus. Insya Allah saya tidak langsung. Oke, monggo ada lagi? Pak, ini dari Pak Agus ada lagi Pak. Ya. Di tempatku terdapat 35 guru, namun kenyataannya ada 30 yang 5 guru ada yang pensiun dan meninggal dunia, namun masih terdata di PMM. Saat mendata progres mau tanya, yang guru meninggal sudah tidak bisa, sudah sampai mana topik yang dikerjakan? Ya ini pertanyaan bagus ya. Alhamdulillah ada pertanyaan seperti ini. Pak, sekolah saya ada pensiun, ada pensiun atau sudah meninggal. Apa yang harus saya lakukan? Itu ada 2 alternatif, ingin progres naik atau tetap standar. Artinya gini, kalau ingin progres naik itu berarti dikerjakan, semuanya. Tadi minta passwordnya sama operator, kerjakan. Tapi tidak dikerjakan tidak apa-apa, biarkan saja, jangan sampai ada aktivitas di drive-nya. Ojo untuk nyimpen, ojo untuk apa, pokoknya gak boleh ada progres. Nanti oleh tim pusat kalau tidak ada pergerakan, nanti akan dihapus. Memang saat ini saat ini di sekolah tidak bisa 100% ambilnya
85%, tidak apa-apa, tapi keterangan meninggal. Jadi di pojok sini saya tunjukkan ya, bentar saya tunjukkan untuk laporannya. Nah, di sini tambah satu keterangan, oke, keterangan ini tulisannya atau nih keterangan, oke. Di saat sini ya, meninggal, ini pensiun, tapi jangan digerakkan, oke. Biarkan ini kosong, oke. Paham ya? Jadi ini biarkan kosong, jangan ada pergerakan. Berarti biarkan kosong, semuanya juga biarkan kosong. Belum di-share, Pak. Wah, astagfirullahaladzim. Ulang lagi. Anda nih yo, saking asiknya lali nge-share terus iki. Oke. Oke. Ya, ini saya ulangi untuk PMM. Ya ini. Nanti yang pensiun ya, misal ini pensiun Y atau nama yang pensiun, misal Buddha, dia pensiun, biarkan kosong. Oke, pensiun. Terus Arif, biarkan semuanya meninggal. Emailnya boleh ditulis gitu, meninggal. Nanti kalau ada BPKP akan saya teruskan tuh ini sudah meninggal. Ini tetap ditulis, emailnya tetap tulis, habis ini pensiun meninggal. Itu nggih. Dan jangan sampai draftnya digunakan nggih. Jangan sampai draftnya digunakan untuk nyimpen apa, jangan. Wah, ini mumpung kosong tak angguni. Jangan. Nggih. Karena kalau itu digunakan, maka sekolah itu berkewajiban untuk ngisi, akan dihapus-hapus. Pak, ini enggak bisa 100%, cuma 80%, enggak apa-apa. Nggih. Karena memang sudah pensiun meninggal, nanti akan dihapus. Seperti ini nggih, data belajar ID itu nggih, yang tadi datanya kalau udah nanti akan dihapus sendiri oleh pusat. Makanya tidak masalah itu nggih, keadaan apa itu kosong tidak apa-apa, bisa terima nggih. Yang pensiun nggih, jadi di belakangnya tambah pensiun keterangan nggih, keterangan tambah satu pensiun meninggal, diberi warna malah beneran warna, misal diberi warna apa ya, ya pokoknya coba terlalu nganu nggih, atau nyolok nggih, nah itu mau enggak apa-apa. Ojo pas peteng nggih, kayak warna sing apa peteng banyak ketok, jangan. Yang penting kami itu bisa membaca, dan nanti kalau ada BPMP itu bertanya akan langsung saya jawab. Pasti Bapak Ibu sekolah yang tidak log BPN itu mesti tanya ke saya, sehingga saya tahu oh ini tempat ini, terus TK mana yang tidak aktif itu saya, karena dari BPMP BGP nanti terus memberikan ke saya dan saya akan menindaklanjuti. Yang terbaru kemarin saya menindaklanjuti dari SD di Temuroso 2 nggih, Pak Janok kok nggih Mbak nggih. Nah itu belum login, terus ada dari TK Lamongan 2 Pak. Ya, Bapak? Lamongan 2. Lamongan 2 ya, yang PLT ya Pak Janok PLT-nya. Nggih. Monggo ada pertanyaan lagi? Nggih, maaf Pak. Pak, ini waktu tinggal 10 menit. Monggo teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan terkait aksi nyata ya. Untuk teknis administrasi mungkin nanti bisa japri dengan Pak Sam. Oke. Monggo masih ada waktu 10 menit untuk satu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Maaf Pak Sam, mau bertanya tapi seputar akun ID belajar Pak. Oke, monggo. Untuk yang dari murid saya sendiri, kan kelas 1 SD Pak. Ini sementara saya masih menggunakan akun dari TK-nya masing-masing Pak. Nah, ini apakah nanti saya harus mengajukan akun belajar yang SD atau cukup hanya yang dari TK? Karena beberapa juga belum mempunyai akun ID belajar dari TK-nya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Untuk yang lulus misal TK kelas 7, kelas 10, untuk akun yang di bawahnya tidak usah dimanfaatkan. Dihapus, dibiarkan saja karena akan dihapus oleh pusat. Nggih. Dengan caranya berarti masuk belajar ID nggih. Belajar ID nanti cari di bentar, tetap dengan mengajukan Bu. Nah, cara downloadnya di sini nggih. Cara downloadnya di sini bentar. Belajar ID. Masuk di sini.
Jadi akun yang TK itu ke SD sudah tidak berfungsi. Nah, lebih baik tidak usah digunakan. Itu juga berlaku sama SMP nggih. Kelas 7 tidak usah ngambil domainnya SD. SMA, SMK juga sama, tidak perlu ambil domainnya dari SMP nggih. Jenengan harus minta di sini. Ajukan akun peserta didik. Masuk dengan akun belajar ID, masuk nggih. Nah, di sini pakai akun admin nggih, domainnya nggih. Domainnya admin. Dan nanti otomatis ada namanya di sini. Nah, nanti dengan usulkan. Nggih. Sedikit-sedikit aja nggih. Kalau banyak biasanya lama itu malahan. Mending sedikit, ada apa terus diajukan. Oh, saya mau buat 10 orang dulu. Monggo gitu. Nggih. Nah, nanti ada email, saya tunjukkan juga emailnya bentuknya seperti ini. Tak perhatikan sekalian nggih. Emailnya seperti ini. Nah, ini kalau sudah diajukan, ini yang bisa masuk admin nggih. Nah, ini pengajuan disetujui. Nah, pengajuan. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti akan mendapatkan password ya. Nah, ada passwordnya, sukses berarti dapat password. Nah, ini yang nanti diaktifkan. Tapi kalau banyak biasanya juga terjadi keeroran ya. Error akhirnya harus minta bantuan sama ini domain ini, hubungi bantuan yang bermasalah. Ini saya kembali lagi. Nanti untuk ngeceknya juga bisa lihat sini, portal admin, masuk di adminnya, manajemen, akun belajar ID. Nah, di sini dengan yang tidak aktif juga bisa kelihatan sini, guys. Ini bisa di download. Ini, bentar, lihat, tak kecilkan dulu. Nah, ini kurang besar, guys. Nah, ada passwordnya. Silakan diaktifkan. Yang sudah mengajukan berarti dapat password. Kalau sudah aktif berarti aktif. Kalau tidak aktif berarti dapat. Ini yang tidak aktif berarti mengaktifkan. Ini lewatnya portal admin. Ngerti nggih? Karena sekarang yang dari dulu yang melalui apa? pd.data.kemdikbud.go.id sudah tidak diaktifkan, nggih, sudah non-aktif. Semuanya melalui sini. Nggih. Nah, para operator insya Allah sudah paham, nggih. Nanti bisa konsultasi dengan saya. Ngerti nggih? Ya. Bisa terima nggih, Bu, nggih? Nggih, Pak. Ya. Terima kasih. Nggih. Ini waktu gimana, Pak Miftah? Mas sudah habis? Untuk sesi materi sudah habis, Pak. Mungkin ya, dilanjutkan di waktu yang lain atau bisa japri sama jenengan. Oh iya. Oke, terima kasih. Untuk memberikan closing statement, silakan Pak Sam. Iya, terima kasih untuk semuanya teman-teman guru penggerak angkatan 5. Saya yakin semua lulus, nggih. Karena informasi dari BPKP kemarin, seandainya tidak ada masalah, insya Allah semua lulus. Karena kemarin saya jagungan dengan BPKP, nggih, sama Pak Setio Nugroho itu juga hebat. Untuk apakah ada upgrading apa tidak, baru tahap perencanaan. Pak Setio dari BPKP juga belum bisa ngasih informasi. Kalau ada informasi nanti akan diberitakan ke saya. Dan nanti paling Pak Edi juga diberitahu, nggih. Insya Allah untuk updating itu. Untuk semuanya, PMM adalah salah satu perubahan mindset pendidikan di desa. Dengan PMM kita akan menuju pembelajaran digitasi dan merubah mindset, nggih, dari dimana guru yang dulu bersifat otoriter sudah bersikap menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak semua, karena ini adalah materi pendidikan semuanya, mohon untuk panjenengan sebagai penggerak dari sekolah panjenengan. Kalau bisa kecamatan bahkan sampai ke Demak. Dan untuk semuanya tolong kita hindari sikap egois kita. Kita sudah tidak ingin jadi orang pandai, nggih. Saatnya kita berbagi ilmu dan kita membantu untuk orang-orang yang baru transformasi. Karena orang yang transformasi itu yang purna itu adalah apa ya? Dia itu untuk ilmu gini sudah merasa beban. Monggo kita senang-senang kurangi beban mereka dengan kita membantunya. Mereka tidak butuh sertifikat, tapi mereka butuh lulus aksi nyata. Dibantu, dan seandainya kita bisa bagi itu lebih hebat daripada kita dipanggil sebagai orang hebat. Itu nggih. Terima kasih semuanya.
Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Sekali lagi saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada tim, kepada moderator, kepada Pak Brita. Kami silakan, monggo. Yeah. Terima kasih kepada Pak Samroni yang telah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua, sehingga membuat hati kita, membuat pikiran kita terbuka untuk senantiasa berbagi praktik baik dengan sesama rekan guru maupun dengan yang lain. Demikian acara pada siang hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diberikan oleh narasumber. Sekian dari kami. Jika ada